doa ya, doa itu rata-rata kalau dalam Al-Quran itu kata gantinya mufrad atau jamak, rata-rata dalam ini dalam Al-Quran jamak ya. Robbana kan, Robbana atau Allahumma Robbana atau Robbana lah gitu. Ada nggak doa yang bentuk kata gantinya mufrad, yang tunggal? Ada kan? Seperti apa? Robbi ja'alni muqimas shalah, Robbi habli hukman, ya kan? Ini yang menarik. Kalau kita baca kitab para ulama itu menerangkan rata-rata doa-doa dalam Al-Quran itu menggunakan kata gantinya kami. Tujuannya apa? Setidaknya satu, kita diajarkan oleh Allah kalau berdoa kebaikan atau berdoa dari terhindar dari keburukan itu jangan egois. Doakan juga orang lain agar dapat kebaikan dan agar terhindar dari keburukan. Jangan egois kalau doa. Kalau untuk kebaikan, contoh gini, contoh yang umum nih, yang doa yang populer yang disebut dengan doa sapu jagat, Robbana Atina. Di sana siapa yang terlibat di sana? Yang kita doakan siapa? Diri kita aja? Enggak. Robbana, ya Rob kami, Atina. Apa Atina itu? Berikanlah kepada kami. Kami itu siapa? Aku, bukan. Ya kami. Kamu, aku, dia. Semua yang terlibat, baik itu yang aku sebut namanya maupun yang tidak disebut namanya, baik itu orang yang kenal dekat denganku atau yang tidak dekat denganku, baik itu orang yang suka kepadaku atau orang itu benci kepadaku, aku doakan gitu. Jujur jawabnya di masjid tuh nggak bohongnya, jawab jujurnya. Pernah nggak terlintas ingin mendoakan kebaikan bagi orang yang kita benci? Jujur jawab. Enggak ya. Padahal ketika kita ngucapin Robbana Atina fid dunya hasanah, itu lagi kita udah melibatkan orang yang kita benci pun atau orang yang benci kepada kita pun kita doakan dapat kebaikan. Maka karena kita tidak ngerti dalam bab urusan doa aja, tidak paham dengan redaksi doa, beres doa ngedoakan kebaikan untuk orang lain, prakteknya kita benci jika orang lain dapat kebaikan. Kita mendoakan sukses untuk orang lain sebenarnya, tapi pas orang lain itu sukses, kita nggak suka. Ketika kita ucapin Robbana Atina fid hasanah, orang yang kita doakan yang tidak kenal itu berhasil jadi orang sukses, orang yang benci kepada kita pun atau dibenci oleh kita pun jadi orang yang berhasil dan sukses, itu malah kita jadi panas dingin misalnya. Itu berarti nggak ngerti ya. Makanya Imam Al-Ghazali kalau tidak salah itu memberikan sebuah nasihat. Pernah nggak bertanya kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah? Karena kita sendiri nggak ngerti apa yang kita minta. Kita sendiri nggak ngerti apa yang kita inginkan. Jadi bagaimana Allah akan mengijabah doa kita? Kita sendiri yang mintanya nggak ngerti kok. Dan sebenarnya bukan tidak diijabah. Doa kita itu sudah diijabah, cuman akal pikiran kita yang sempit menerjemahkan doa itu harus sesuai dengan keinginan kita. Jadi seolah-olah bahwa yang terbaik untuk hidup kita itu yang mengatur kita kan gitu ya. Maka ketika Allah sebenarnya udah mengijabah, kita masih bertanya-tanya, kayaknya doa kita belum diijabah deh ini. Padahal itu Allah udah mengijabah cuma dengan bentuk yang lain. Kenapa kok kita merasa tadi belum diijabah doa kita? Karena tadi pola pikir kita beranggapan yang terbaik bagi kita apa yang kita minta ke Allah, apa yang kita ucap ke Allah, apa yang kita rencanakan. Padahal sesungguhnya wa makaru wa makarullah innallaha khairul makirin. Kita punya rencana, tapi ingat Allah juga punya rencana. Dan sebaik-baiknya pembuat rencana siapa? Allah.
maka takdir apapun yang menimpa kepada kita, takdir apapun yang terjadi kepada kita, mau itu namanya kebaikan menurut pandangan kita ataupun tidak baik menurut pandangan kita, itu takdir Allah bagi kita. Mungkin nggak dalam takdir yang terbaik dari Allah merencanakan yang terburuk bagi kita? Gak mungkin. Maka kalau begitu apa? Pembuat alur kehidupan kita yang terbaik adalah Allah. Ikuti jalan itu, maka kita akan mendapat kebaikan.